Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qul bil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kalam halaman 7. Allah wajib bersifat kalam, wajib pada akal. Artinya kalam berkata-kata. Wajib Allah itu bersifat berkata-kata. Maka mustahil kelu. Kelu itu bisu. Mustahil Allah itu bersifat bisu. Tapi wajib Allah bersifat berkata-kata atau kalam. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna kata adanya. Jadi kalam Allah itu sempurna. Dalil naklinya dipadahkan di sini dalam Al-Quran bahwa Allah sering berpapandiran dengan Nabi Musa. Berarti Allah Ta'ala itu bersifat berkata-kata. Itu dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran. Sedangkan yang paling nyata benar bahwa Allah itu berkata-kata, paling nampak benar buktinya adalah Al-Quran itu sendiri. Itu bukti bahwa Allah itu jelas itu bersifat kalam, berkata-kata. Cuma kalamnya Allah berbeda, kada sama dengan kalamnya makhluk. Apabila kalam makhluk itu memakai mulut, lidah, Allah kada kayak itu. Apabila si makhluk itu bila berkata-kata ada suaranya, ada hurufnya, bisa ditulis, Allah pun kada kayak itu. Ada tulisan hurufnya tuh nah. Ada bentuk hurufnya, ada suara berhuruf. Itu makhluk. Kalam Allah kada kayak itu. Allah berkata-kata dengan perkataan yang sempurna, tapi kada sama dengan perkataan makhluk. Quran itu panjang, maka kalam Allah, maka ada hurufnya dan kawa dibaca. Nah, maka di sini perlu kita terangkan dan dipahami. Kalam Allah itu sifatnya khodim. Arti khodim itu ada dengan sendirinya, tanpa didahului oleh tiada. Qadim naranya wajib kalam Allah itu bersifat qadim. Nah, kalam Allah yang qadim inilah yang kada berhuruf, kada bersuara. Dan Allah menyampaikan kalamnya yang disebut wahyu itu diantar oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalam Allah yang kada berhuruf, kada bersuara ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi kita Muhammad ini menerima kalam Allah yang qadim itu. Dan Nabi kita Muhammad ini paham akan kalam Allah yang qadim tersebut. Nabi yang paham. Dari mana pemahaman itu? Allah memberi paham. Siapa yang menyampaikan kalam Allah itu? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi. Dan Nabi paham apa yang disampaikan kalam Allah yang kada berhuruf, kada bersuara, yang kada ada sesamaannya. Nah, setelah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menyampaikan kepada umatnya. Keluarlah dari mulut Nabi kalam Allah yang qadim itu. Cuma karena keluar meliwat mulutnya Nabi, sudah ada hurufnya dan suaranya. Karena Nabi orang Arab, hidup di Arab, maka yang Nabi sampaikan kepada umatnya, yang dipaham oleh Nabi yang waktu
disampaikan oleh Jibril kepada Nabi itu disampaikan pulang kepada umatnya dengan bahasa Arab, karena Nabi waktu itu Sidin menggunakan bahasa Arab, hidup di Arab. Cakanya Nabi waktu itu hidup di Kalua, maka Al-Quran itu bahasa Kalua. Nah, itu pemahamannya. Lalu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya itu adalah sudah baharu. Bahasa Arabnya tuh hadis. Sudah berubah dari sisi hurufnya ada sudah, suaranya ada sudah, tetapi dari sisi maknanya kada berubah sama sekali dari apa yang Nabi terima dari Allah Ta'ala. Dari maksud Quran itu sama dengan yang Nabi terima dari Allah yang sifatnya qadim tadi. Cuma yang dari Nabi ke kita itu sudah baharu, karena Nabi menyampaikan menggunakan bahasa Arab. Ada hurufnya, ada suaranya, sudah baharu. Tapi maksud yang baharu ini persis sama dengan yang qadim yang disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, kada berbeda. Berbedanya pintangan mana? Pintangan sudah baharu itu aja, sudah qadim. Karena keluar dari mulut Nabi, ada hurufnya, ada bahasanya, ada suaranya, ada tulisannya. Yang dari Allah ke Nabi qadim, yang dari Nabi ke kita baharu atau hadis ngarannya. Pahamailah. Nah, contoh misalnya, arti kada huruf, kada bersuara itu sebenarnya kita mau merenungi di diri kita ada contohnya nih tuh. Jadi kada terlalu sulit sebenarnya memikirkan itu. Pian mau ngot merenung saurangan. Ada yang pian renungkan tuh, napa kata? Masing-masingnya pian merenung, coba merenung masing-masing Masing-masing merenung. Terserah aja kalimatnya apa yang pian ungutakan tuh, yang pian renungkan. Kawan dihiga pian kada tahu apa yang pian renungkan, kada tahu. Pian memikirkan hendak babini kada tahu juga kawan dihiga. Kada tahu. Kenapa kada tahu? Karena pian belum berucap, belum pian pandirakan di muntong. Tapi walaupun kakawanan pian dihiga kada tahu, pian sudah paham apa yang pian ketahui itu. Ya ada. Sudah paham yang pian ketahui itu, sudah paham pian. Misalnya contoh aja ulun mau ngot kada berpandir, kada bersuara, tapi berdiam. Tapi ada sesuatu yang ulun pikirkan, pian kada tahu. Yang ulun pikirkan ini adalah hurufnya. Kada ada. Suaranya bang, kada ada. Ulun aja belum berpandir. Tapi ulun paham apa yang terlintas di pikiran ulun itu, ulun paham. Apa yang ulun pikirkan ulun paham, walaupun kada berhuruf, kada bersuara. Nah, ini perumpamaan yang qadim. Lalu ulun berucap, imbah pian betakut, napang ti je pian diungutakan. Nah, apang ti yang direnungkan. Lalu ulun berucap, ulun hendak babini ya. Nah, ini misal lah mendengar bini di rumah kayak nenek masah kaparang bini. Ini contoh aja, contoh. Oh, jeb ini awas ya. Kutatak butuh yang sebuting itu di sini. Nah, ya bisa. Kada butuh lagi kita. Ini contoh aja. Nah, lalu jalan ulun hendak babini. Ada kada hurufnya, ada suaranya, dan pian kawa paham. Nah, ini perumpamaan kalam yang hadis yang baharu. Pertanyaannya, ucapan ulun sama persis dengan apa yang di hati ulun tadi. Kada berbeda. Apa yang ulun ucapkan itu yang di hati tadi. Sama nang kaya apa yang Nabi sampaikan ke kita, kada berbeda dengan yang disampaikan oleh Allah ke Nabi. Walaupun dari sisi pandangannya dari Allah ke Nabi qadim, dari Nabi ke kita baharu. Pahamailah. Nah, paham sudah juga. Sampai kada paham, antara 2 jam kada guring atau ujar beri pembabal. Nah, apa kata pembabal itu sebabnya?
Jadi kalam artinya berkata-kata, maka mustahil kelu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, nah patut hendaknya bagi seorang yang beriman, yang yakin bahwa Allah itu berkata-kata, adabnya adalah bahwa ia banyak-banyak memberi zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, disuruh banyak-banyak. Banyak ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan banyak itu bilangnya pagi dan sore sudah berwirid, berzikir, sudah dimaksud banyak. Ada yang memandahkan pagi sore berzikir berwirid, sesudah 5 waktu berzikir berwirid banyak. Ada yang memandahkan bilangnya duduk berwirid, berdiri berzikir, duduk berzikir, berdiri berzikir, berjalan berzikir, berabah berzikir, itu disebut banyak. Ada juga yang kayak itu, masing-masing tergantung kemampuan. Cuma disuruh di situ berzikir kepada Allah. Untuk apa? Dengan pengharapan. Arti dengan pengharapan itu mudah-mudahan Allah, dengan pengharapan mudah-mudahan Allah memberi sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Arti sebutan itu karidaan Allah Ta'ala juga adanya. Nah, mudah-mudahan dengan harapan Allah ridho lawan kita. Nah, kenapa kita berzikir di sini dipadahkan dengan harapan Allah itu ridho lawan kita? Berarti tujuan kita berzikir itu adalah karidhaan Allah sebenarnya. Ridho ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya senangnya Allah, kesenangan Allah kepada kita. Nah, di sini dipadahkan banyak-banyak berzikir, berwirid, tetapi yang diharap itu karidhaan Allah, supaya Allah tali ridho lawan kita. Nah, maka itu yang disebut zikir sebenarnya. Kalaunya ada harapan selain dari itu, atau ada juga harapan supaya Allah ridha tapi bercampur, itu disebut balum wahdahu la syarikalah. Balum bujur-bujur wahdahu la syarikalah. Balum semata-mata Allah keridhaan yang dituju, masih ada yang lain, maka disebut masih syirik di pintangan tujuan beribadah. Masih syirik di dalam niat beribadah. Nah, maka kayak apa caranya supaya kita bujur-bujur mengharap ridha Allah di dalam beribadah? Kadada tercampur-campur urusan yang lain, urusan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, maka kita pahami dulu akar masalah penyakitnya. Sebab di sini dipadahkan disuruh berzikir, tapi yang diharap itu adalah sebutan Allah, maksudnya karidhaan Allah yang diharap. Nah, para ulama pun sepakat sudah, apabila yang kita harap waktu beribadah selain dari ridhonya Allah, itu dipadahkan oleh para ulama kada ikhlas di dalam beramal. Bila kada lillahi ta'ala tuh, apa karena lillahi ta'ala semata-mata mengharap karidhaan Allah atau semata-mata menjunjung perintah Allah, itu dimaksud lillahi ta'ala. Bila kada nang kaya itu niat kita waktu beribadah atau motif kita beribadah kada kaya itu kada ikhlas. Dan bila kada ikhlas ini ujar ulama tasawuf, ibadah kita tuh mardud, ditolak. Apabila ibadah kita ditolak, kada ada pahalanya. Bila kada ada pahalanya, kada ada sangu sagan bulik ke akhirat. Pahalanya kada ada. Dikira ada pahala, padahal kada ada, bangkrut di kita. Nah, maka penting kita memikirkan. Beramal penting, beribadah penting, berwirid penting, berzikir penting. Lebih penting lagi kita memikirkan supaya seluruh amal kita tadi diterima oleh Allah. Maksud diterima ini apa? Diridhoi oleh Allah. Itulah harapan kita, diridhoi oleh Allah. Kayak apa caranya supaya Allah ridho? Nah, bersihi niat kita dari selain yang dituju hanya Allah. Bersihi. Membersihi niat itu kada bisa kecuali kita memahami dulu. Memahami apa-apa penyebab niat kita tadi bercampur dengan niat yang lain. Misal kayak ini orang hendak sembahyang 5 waktu. Napa niatnya? Nah, niatnya kalau ditanya pasti ya ini adalah kewajiban disuruh Allah, pasti kayak itu. Tapi kena disusupi oleh kepentingan pribadi kita. Maka niat tadi bercampur, kada bersih lagi narannya. Apa kepentingan pribadi kita di situ? Banyak kayak macam-macam
Mudah-mudahan aku mbah sembahyang nih dimudahkan urusanku dalam urusan berdagang misalnya, dimudahkan urusanku dalam urusan ini itu segala macam, yang seluruhnya tadi niat-niat urusan kepentingan pribadi kita di dunia, tak campur di dalam niat kita waktu beribadah. Nah maka belum bujur-bujur wahdahu la syarikalah, masih Allah Ta'ala disarikati di dalam niat, berarti kada sempurna ikhlas. Bahkan kalau niat kita tadi bercampur, ada di situ tujuannya untuk kepentingan pribadi kita, kenyamanan kita di akhirat, nah maka itu dipadahkan oleh para ulama sudah memang kada ikhlas. Misalnya kayak ini contohnya, contoh yang Allah tolak, yang kada diterima oleh Allah tuh contohnya lah. Contoh ini perumpamaan contoh aja bang, supaya mudah kita paham. Kita beramal tadi disuruh oleh Allah, ya kalau tapi disuruh juga kita dalam beramal ini menuntut mengharap keridhaannya, ya kada. Nah Allah menyuruh kita perumpamakan seperti seorang raja lah, menyuruh rakyatnya. Ujar raja tadi, wahai seluruh rakyatku, hari ini hari Sabtu, ulahakan aku wadai dunat. Biar si raja, ulahakan aku wadai dunat. Tahu bertampil dunat lah. Nah wadai dunat ulahakan. Oh masing-masing maulah wadai dunat masyarakat nih, masing-masing menjulung. Sebelum ke rumah raja, ke istana raja nih, pas kan raja nih naranjengin istana bepagar di muhara lawang pagar atau apa namanya pintu gerbang itu ada satpam tuh. Sebelum kita masuk berhadapan sama satpam dulu. Jadi bila kita masuk diperiksa satpam, nah apa yang dibawa? Oh donat, masuk halaman raja aja nyar. Periksa pulang saya sikong, apa yang bawa? Donat, pas sesuai lawan pasanan raja. Masuk. Dilihatin seikung pahis. Makanya hari Sabtu ini Tuan Raja menyuruh masyarakat membawakan donat. Entah ulahkan donat kenapa nyawa pahis? Mau bawa gajah sudah. Kada masuk halaman nih. Kenapa yang dibawanya pahis? Kada sesuai permintaan, kada sesuai suruhan. Maka yang membawa pahis, jangankan hendak bertamu raja, masuk halaman istana aja kada kawa, terhalang oleh sapam yang bersesingut. Pahamlah. Nah satu dulu, apa perumpamaan itu maksudnya? Orang beribadah bila kada cukup syarat dan rukunnya, kada sah. Jangankan diterima, sah saja kada. Nah itu beribadah. Jadi bila kita beribadah, sembahyangkah, sunatkah, wajibkah, atau berzikir atau berwirid, itu penting benar rukun-rukun syarat sahnya itu dipenuhi. Supaya sah, supaya kawa dipadahkan sesuai dengan permintaan raja. Orang meminta donat dibawakan pais, kada sesuai dengan permintaan. Sama kita berzikir itu la ilaha illallah, bujur-bujur, tajwidnya bujur-bujur. Kalaunya illa pian baca ila saja salah itu, salah kepatal artinya. Illa melainkan, kalau ila ke artinya. Maka kalau dibaca itu ditarusakan mirip aja dengarannya, bisa kada tahu kita bahwa kita salah. La ilaha illallah, illallah salah nih. Yang bujur illallah, ada tasdid illa, hanya Allah, jangan illallah. Kalau illallah kepada Allah, kalau illallah kecuali hanya Allah. Melain itu tipintangan tajwid, kayak itu juga surah Fatihah pulang ada tajwidnya. Kayak itu juga wudu ada rukunnya, ada syarat sahnya. Amun ini kada dipenuhi, sama seperti kita menggawe perintah si raja tadi. Raja menyuruh membawakan donat, kita membawa pais. Jangankan batamuan lawan raja membawa donat, masuk ke halaman istana aja kada sampai, terhalang oleh satpam yang bersesingut tadi. Pahamailah, tertolak narannya. Ini jangan sampai nasib ibadah kita ini tertolak. Maka supaya kada tertolak, fa'alaihi bil ilmi, wajib dengan ilmu, belajar ilmunya.
Nah, yang masuk tadi bang menua donat kahimuan, bawa donat noh sampai di halaman raja. Kada langsung masuk ke rumah raja di halaman rajanya. Nah, di muka rumah raja di halamannya tadi ada pulang kokenya. Juru masak raja, juru masak istana. Ini meneliti dulu. Kada sembarang raja makan, kokinya dulu merasai. Koki lain tak salah dengar pian, koki lah. Mun itu jah juruk mun pandiran jah. Pian salah dengar. Koki. Jangan salah dengar. Jadi kokinya ini memang kebetulan dibinian juga kokinya. Jadi jadi kokinya sebelum masuk ke rumah raja menghadangi, kurasai dulu. Yang paling nyaman, yang memang memenuhi standar internasional, itu yang masuk ke kamar raja. Nah, jadi dirasai oleh si kokinya tadi. Donat maka rasa apam. Ini kada masuk nih di luar standar. Kada jadi masih di halaman aja bandak nih. Rasai pulang seikong donat rasa lapat. Ada baju rasa lapat. Andak sini. Nah, rasai pulang donat rasa hundang berendam. Ada baju andak pulang. Nah, macam-macam rasa kada sama. Akhirnya yang bujur-bujur rasa donat asli nyaman standar internasional itulah yang dibawa ke kamar raja tadi. Mana orangnya tadi? Bawa tamuakan orangnya. Nah, pahamlah. Tidak semua ibadah kita yang sah itu diterima oleh Allah. Walaupun rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, tajwidnya terpenuhi. Kenapa donat padahal sudah donat tapi rasanya masam? Rasa gabin. Donat kenapa? Ada yang rasa lapat, rasa gabin. Ada juga yang rasa tadi apa tadi? Rasa macam-macam rasa. Padahal donat harusnya rasanya timbul rasanya ada rasa pahit segala macam. Oh, kayak itu juga ibadah kita. Walaupun rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sekalinya di dalamnya ada riya. Lalu jadi hambar ibadah kita ini. Ada yang dalam ibadah tadi sombong. Ada di dalamnya tadi hasad waktu beribadah. Ada di dalam hati orang beribadah tadi ujub. Macam-macam. Maka penyakit-penyakit hati itu membuat ibadah kita tadi terasa hambar, terasa pahit, terasa kada nyaman. Walaupun bentuknya sudah ibadah. Kada diterima tuh. Berapa raja memakan donat rasa gabin berendam? Gabin berendam basi pulang berapa? Kada tajulung koki. Ya koki ini kada aku dijulung ke raja, mau dijulung ke raja mahina raja akur sembelih orang. Paham ya lah. Nah, kayak itu juga amal ibadah kita nih. Maka ibadah yang kayak apa yang sampai kepada Allah Ta'ala, maksudnya sampai kepada keridhaan Allah, ibadah yang murni kita mengerjakannya tadi semata-mata karena Allah. Nah, itu dipadahkan semata-mata karena Allah. Karena Allah itu kan bersifat kalam, berkata-kata. Kalam Allah itu bersusuruh. Suruhan Allah secara level terbagi tiga secara umum lah. Ada suruhan wajib, suruhan yang sunnah, suruhan yang mubah. Seluruh suruhan ini mengandung dalalah atau maksud yang dikehendaki. Mengandung dilalah atau maksud yang dikehendaki. Apa itu? Allah sebenarnya menyuruh kita yang banyak macam-macam suruhan. Tadi ada yang wajib, sunnah, mubah. Itu sebenarnya satu aja maksud yang dituju. Allah menyuruh kita menuntut keridhaannya. Itu sebenarnya. Waktu Allah menyuruh nyawa bodoh. Inggih. Nah, tuntut keridhaanku. Nah, di dalam suruhan berudu ada suruhan rahasia di situ. Suruhan substansi jurang wayah ini. Suruhan substansi, suruhan maknawi. Apa itu? Tuntut keridhaanku. Ya Allah nyawa sembahyang. Di dalam menyuruh sembahyang ada situ suruhan makna. Apa itu? Tuntut keridhaanku. Makanya kita yakin Allah berkata-kata waktu kita menggawi suruhan Allah nih, kita nang kaya bepandir lawan Tuhan sebenarnya. Ya Allah di kita ulun nih baudo ya Tuhan tuntutlah keridhaanku. Inggih Tuhan nai. Nah, harus beringgih kita waktu mengerjakan perintah Allah. Apa yang kita inggihi? Perintah Allah secara maknawi tadi, tuntut keridhaanku. Jangan yang lain, karena bila ada tercampur dengan yang lain, nang kayak donat tadi rasa gabin basi. Pahamlah pian nek.
Nah, makanya sedikit lagi kita lawas sedikit lah, pun maaf lah, supaya jangan angkal-angkal ya kalau. Supaya kita tujuan beramal tuh bujur, bersih niatnya, kita pahami dulu keadaan nafsu kita. Nah, nafsu kita ini bersifat cenderung hendak nyaman terus. Itu nafsu kita tuh hendak nyaman terus, sifat nafsu. Nafsu ini kadang mau sakit, hendak sihat terus. Kadang mau ujungnya kadang berduit, hendak sugih terus. Itu nafsu tuh. Sifat nafsu memang kayak itu. Jadi kita harap maklum ya. Sifat nafsu ini hendak dimuliakan terus. Kada hakun dicaci, kada hakun disambati, dihinakan kada hakun, itu nafsu. Punya hanya hendak yang nyaman-nyaman. Nah, para ulama membagi kehendak nafsu yang nyaman-nyaman terbagi dua. Dan keduanya ini tetap disebut kehendak nafsu. Pertama, kehendak nafsu yang nyaman-nyaman di dunia. Yang kedua, kehendak nafsu yang nyaman-nyaman di akhirat. Nah, nafsu ini minta jatah hendak nyaman lawan Tuhan. Nah, hendak nyamannya ini menyusup di dalam niat ibadah kita tadi. Nah, para ulama berpendapat seandainya yang hendak nyaman tadi ada hubungannya dengan urusan akhirat, masih bisa dikatakan ikhlas. Ya Allah, ulun baca Yasin, mudah-mudahan ada pahalanya, dan pahalanya tadi adalah surga di akhirat, masih dikatakan ikhlas, walaupun itu masih kehendak nafsu sebenarnya. Nafsu yang hendak nyaman tadi, nafsu takutnya hendak masuk neraka lah, ada hakunnya, nafsu surga, nyaman bang surga. Nah, maka walaupun itu kehendak nafsu, tapi yang dikehendaki ini urusan akhirat, masih ada dalilnya, masih kawal dipadakan ikhlas. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan dalil pendukung bahwa orang tadi ciri beriman, percaya kepada sesuatu yang gaib, maka masih kawal dipadakan ikhlas, walaupun ikhlas paling rendah. Nah, sedangkan kehendak nafsu yang hendak nyaman di dunia, bila mencampuri niat kita beribadah, inilah yang disebut kada ikhlas. Kenapa aja kada ikhlas? Apabila mencampuri, bahkan bukannya mencampuri lagi, penuh itu aja yang di hati kita waktu beramal, hendak supaya nyaman di dunia, itu kada ikhlas. Kenapa? Ini mencacati keikhlasan, madmumun, artinya tercela. Kenapa? Karena seandainya ibadah tadi kada ada fadilat iming-iming yang untuk menyamani kita di dunia, kita bisa kada menggawi itu. Padahal itu suruhan Allah. Kenapa kita kancang menggawi? Nya ada pang cagar yang menyamani kehendak nafsu tadi di dunia tadi. Nah, misal tadi membaca surah Waqiah, iming-imingnya kan sugih, fadilatnya nih sugih, lalu kita mengamalkan surah Waqiah supaya sugih, kada ikhlas, kada berpahala karena ditolak oleh Allah. Kenapa aja? Niatnya tercampuri. Padahal kita disuruh wahdahu la syarikalah, hanya Allah yang dituju, la syarikalah, kada ada yang lain dari Allah yang dituju. Maksudnya hanya keridhaan Allah yang dituju. Nah, tapi kalau masih bercampur, syirik di dalam niat naranya. Cakanya yang mencampur ini urusan akhirat, masih ada maafnya bagimu. Tapi ini urusan dunia. Urusan dunia. Baubat. Sama juga kayak itu, berusaha. Nah, penting kita membersihin niat. Yang dituju hanya keridhaan Allah yang dituju. Nah, kayak apa caranya supaya kita kawa menuju keridhaan Allah, membersihin niat? Kayak apa caranya? Kita pahami bahwa kita sekarang ini yang sekarang ini nih, yang al-an nih, yang now nih, yang wih ini nih. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah keadaannya, sifatnya, bentuknya, situasionalnya. Sudah dikehendaki oleh Allah bi iradatihi wa qudratihi. Kayak apa keadaan kita wayah ini? Ada yang garing, ada yang sihat, ada dapat nikmat, ada dapat musibah, ya kada? Nah, itu sudah dikehendaki dan sudah dilakukan oleh Allah Ta'ala. Maka itu bi qudratihi wa iradatihi. Nah, bagi seluruh apa yang sudah Allah tentukan, bahasa gaulnya takdir namanya. Yang sekarang ini takdir Allah sudah nih.
Nah, bagi segala yang sudah Allah takdirkan, kita disuruh bersangka baik lawan Tuhan. Apa sangka baiknya? Pelajaran semalam, atau qudrat iradat semalam, bahwa yang ada sekarang ini adalah baik saja. Kenapa kita wani memandangkan baik saja? Karena datang dari Allah yang maha baik. Kada boleh keadaan kita sekarang misalnya garing nih, ini garing, nah garing. Keadaan sekarang. Siapa yang mengolah garing? Allah dengan kudratnya. Siapa yang menghendaki garing? Allah dengan iradatnya. Baiklah ini baik karena terbit dari Allah yang maha baik. Kada wani kita memandangkan garing ini kada baik. Kalau sudah kita wani memadahkan bahwa garing ini kada baik, ini naranya ketulahanan Allah Ta'ala. Karena Allah yang maulah ini dan menentukan dan menghendaki. Nah, lalu kita sudah wani memutuskan bersilang, sudah wani silang sudah, ya Allah garing ini baik aja. Nah, nangka itu garing ini baik aja. Amun sihat ini bang baik aja, jelas saya sudah. Sihat itu Tuhan baik aja sudah, itu jelas sudah, kalau usah dibahas lagi nih tuh. Garing ini nah baiknya sudah. Miskin keadaan sekarang, miskin ini baik aja Tuhannya sudah. Nah itu dulu harus ada lawan Tuhan, damai dulu. Bahasa istilahnya ridha dulu. Jangan menentang Tuhan atas takdirnya, itu dulu satu. Nah, kalau sudah kita ridha, nah ini yang disebut nafsu yang mutmainnah namanya. Tenang nafsu tadi, masih kada ampih membahas atau menyalahkan Allah Ta'ala. Apabila sudah tenang nafsu kita tadi, nah lalu jar Allah Ta'ala, keadaan hatinya waktu bujur sudah, maka itu. Tapi sekarang aku menyuruh, jar Allah Ta'ala, nah aku suruh nyawa dengan suruhan ada tiga macam, ada suruhan wajib, ada suruhan sunnah, ada suruhan mubah. Nyawa garing lo kok, bila garing baubat ya Tuhan. Nah, apabila hati kita sudah ridha dengan keputusan Allah bahwa kita garing, ternyata Allah menyuruh kita baubat, nah itu yang bujur-bujur kawa kita tadi ridha, atau semata-mata baubat ini karena disuruh Allah kawa kita. Kenapa? Karena kita sudah ridha dengan keputusan Allah yang tadi. Nah beda kalau kita masih belum paham, kita masih menganggap garing ini kada bagus, sihat juga. Bahkan jangan nafsu nyawa baubat sana cepatnya bagus sihat, lalu kita baubat. Ini yang menyuruh kita baubat itu nafsu, walaupun kita mulutnya mengucap lillahi ta'ala. Paham lah nih. Nah jadi ada orang baubat tapi lillahi ta'ala, ada juga baubat li nafsihi karena dorongan nafsunya. Ada orang beribadah lillahi ta'ala, ada yang orang beribadah li nafsihi, dorongan nafsunya. Bila beribadah dorongan nafsunya untuk kepentingan hendak nyaman nafsunya di dunia, ini yang disebut kada ikhlas. Kayak apa caranya supaya kehendak nafsu tadi pagat nafsu yang hendak nyaman terus tuh pagat gulunya. Nah, maka caranya kita lawan Tuhan badamai badahulu. Jangan nafsu nyawa garing lo nih cepat diobat nyaman sembuh, kada nafsu garing ini baik aja karena datang dari Allah yang maha baik. Aku yakin garing ini baik. Nah kalau sudah kita kayak itu berucap nafsu tanpa kalah. Tapi jangan nafsu, kenapa nyawa berobat? Allah yang menyuruh nafsu. Nah jadi kita berobat tuh karena disuruh Allah, kada lagi disuruh nafsu. Nah, kalau kada paham dengan kudrat iradat Allah yang tadi, nah kita itu masih beramal beribadah disuruh oleh nafsu. Mudah-mudahan paham lah. Nah ini panjang lagi kisahnya nih, belum tuntung lagi. Sekilas saja nih. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.